Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat. Maksud daripada setiap umat di sini adalah setiap kelompok atau setiap kurun dari manusia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul. Rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ani'budullaha, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah ifradullah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dengan rububiyahnya atau dengan uluhiyahnya dan al-asma wa sifat. Ini adalah inti daripada ibadah. Mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu at-taghut, dan menjauhi taghut. Taghut adalah wa huwa mujawazatul haddi, yaitu yang melampaui batas. Setiap yang diibadahi dan dia ridha atas pengibadahannya tersebut, maka dia adalah taghut. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu bukan taghut walaupun disembah, karena beliau tidak ridha atas apa yang dilakukan oleh kaumnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengabarkan bahwasanya arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan, yaitu mengirim kepada setiap kelompok, kepada setiap kurun dari manusia rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yaitu untuk menyeru kepada mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan menjauhi
ibadah-ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yursilur rasula ila nasi bidzalika mundu hadasa syirk fi bani Adam fi ahdi Nuh ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejak terjadinya kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai datangnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa di dalam ayat ini tergantung hikmah, yaitu al-hikmata min irsali rusuli hiya da'watu ila tauhidi wa nahyu anisyirki. Hikmah dari diutusnya para rasul itu adalah dakwah, menyeru kepada tauhid dan menjauhi dari kesyirikan. Ini adalah inti daripada diturunkannya seluruh rasul. Yang kedua adalah anna dinal anbiya'i wahidun, bahwa seluruh agama para nabi itu satu. Bahwa ikhlasul ibadati lillahi ta'ala, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah agamanya semua para nabi. Wa tarku asyirki, dan menjauhi kesyirikan. Kemudian faedah dari hadis atau ayat yang mulia ini adalah anna risalata ammat kullal umami wa qammat al-hujjatu ala kullil ibad. Yaitu risalah ini umum untuk setiap umat, yaitu untuk menjadikan hujjah pada setiap hamba. Bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk seluruh umat manusia, yang mana ini menjadi hujjah bagi beliau nanti di yaumil akhir. Bagi siapa yang tidak mengikuti, bagi siapa yang tidak beramal dengan sesuai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya idhamu sya'ni tauhidi wa annahu wajibun ala jami'il umam. Besarnya, agungnya masalah tauhid ini. Sebab ini diperuntukkan untuk seluruh umat-umat. Seluruh umat-umat tauhidnya satu. Walaupun dalam hal syariat berbeda, tapi dalam hal tauhid mereka satu. Juga di dalam ayat yang mulia ini terkandung pelajaran bahwasanya fil ayati ma bila ilaha illallah. Jadi di dalam ayat ini terkandung kalimat la ilaha illallah, yaitu minan nafi wal isbat, adanya penafian la ilah, penafian sesembahan, dan
penetapan sesembahan illallah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rukun daripada la ilaha illallah, an-nafyu dan al-itsbat. Penafian seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana padalat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an. Yang mana ini menunjukkan bahwa tauhid ini tidak akan lurus. Tauhid ini tidak akan sempurna kecuali dengan keduanya, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Maka kalau kita menafikan saja tanpa mengitsbatkan, maka ini tidak cukup. Juga sebaliknya, menetapkan akan tetapi tidak menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, laisa bitauhidin. Maka ini bukan disebut dengan tauhid. Tauhid yang sempurna adalah an-nafyu wal itsbat. La ilaha illallah, menafikan sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.